Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Pengawas Sekolah selaku Supervisor Kerja Kepala Sekolah. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 5 Penati, serta Bapak Ibu Guru dan staf pegawai SD Negeri 5 Penati yang kami banggakan. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Idu Sang Yang Widi Wasa karena atas asung kerte wanugraha biola acara kinerja kepala sekolah dengan mengambil tema aktivasi komunitas belajar bersama Ibu Nilumadi Rusmi Ayati SPDSD hari ini Selasa tanggal 21 Juli 2026 dapat terselenggara. Adapun susunan acara pada hari ini yaitu pembukaan lagu Indonesia Raya, doa, arahan dari Ibu Kepala Sekolah, ice breaking, penyampaian materi, diskusi kelompok guru, penguatan dan refleksi dari Kepala Sekolah, penyusunan komitmen bersama dan penutup. Bapak Ibu yang kami hormati, komunitas belajar merupakan salah satu strategi penting dalam membangun budaya belajar sepanjang hayat di lingkungan sekolah. Melalui komunitas belajar, kita tidak hanya berbagi pengalaman dan praktek baik, tetapi juga saling menginspirasi, berkolaborasi, dan bersama-sama mencari solusi terhadap berbagai tantangan pembelajaran demi kepentingan mutu pendidikan. Kegiatan pada hari ini juga menjadi bagian dari komitmen SD Negeri 5 Penati dalam mewujudkan sekolah sebagai organisasi pembelajar di mana kepala sekolah berperan sebagai pemimpin pembelajaran, mempraktekkan seluruh warga sekolah, mampu menggerakkan seluruh warga sekolah untuk terus berkembang secara profesional dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas pembelajaran peserta didik. Oleh karena itu, marilah kita mengikuti seluruh rangkaian kegiatan ini dengan penuh antusias, keterbukaan, dan semangat berkolaborasi sehingga tujuan yang diharapkan dapat tercapai dengan baik. Untuk mengawali kegiatan pada hari ini, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada hadirin dimohon untuk berdiri. Kepada petugas kami silakan. Hiduplah Indonesia Raya, ya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku
Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk tetap berdiri, dilanjutkan dengan doa. Izinkan saya memadu doa pada siang hari ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu yang kami hormati, acara akan dilanjutkan yaitu pengarahan dari Ibu Kepala Sekolah kepada Ibu Niluh Madit Ayati. Kami silakan. Baik, terima kasih waktunya kepada Bu Desa. Om Swastiastu. Yang saya hormati, yang terhormat Bapak Pengawas, Bapak Eri Trisna Nurhayana MPD selaku pengawas binaan gugus 1 sekaligus penilai kinerja kepala sekolah. Yang saya hormati Bapak Ibu guru yang sudah hadir dalam kesempatan ini, terima kasih saya ucapkan. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Ide Sang Widiwasa karena berkat rahmatnya kita dapat berkumpul di hari yang cerah ini untuk mengikuti kegiatan aktivasi komunitas belajar SD Negeri 5 Penatih dalam keadaan sehat, bahagia, dan penuh semangat tentunya. Bapak Ibu, sebelumnya saya ingin bertanya sedikit. Bapak Ibu guru, apakah kita sebagai guru perlu harus belajar sedangkan kita setiap harinya sudah mengajar? Perlu, pasti jawabannya perlu. Tentu saja kita harus terus belajar karena moto kita sebagai guru adalah belajar sepanjang hayat. Kenapa kita harus belajar sepanjang hayat? Kenapa kita harus terus belajar? Karena kita sesuaikan dengan kebutuhan siswa, perkembangan zaman, kemudian kebutuhan siswa, kemudian kita sesuaikan dengan teknologi yang begitu pesat seperti sekarang ini, kemudian adanya perkembangan kecerdasan buatan atau AI. Jadi sebagai seorang guru tentunya kita harus terus belajar, mengisi diri agar kita tidak ketinggalan atau kita tidak bisa memenuhi kebutuhan dari murid yang kita layani nanti. Kemudian Bapak Ibu guru yang saya hormati, dalam kesempatan ini kita namanya kegiatan aktivasi, sudah pasti kegiatan komunitas ini sudah ada sebelumnya. Di hari ini kita hanya mengaktifkan kembali langkah-langkah apa yang kita harus lakukan. Kita harus menjadwalkan mungkin kegiatan ini secara rutin di setiap bulan atau setiap minggu mungkin. Ini gunanya adalah supaya apa? Dalam komunitas belajar ini yang namanya kita belajar sepanjang hayat, kita sebagai guru harus saling berbagi, ya, saling mengeluarkan ide-ide yang mungkin bisa membantu kita untuk meningkatkan kualitas dari pembelajaran kita di sekolah ini. Kan seperti ini kan nih. Harapan Tiang untuk kedepannya komunitas ini akan terus kita jadwalkan secara rutin, bukan secara untuk pemenuhan administrasi saja, tetapi ruang untuk kita berkolaborasi bersama, berbagi praktik baik bersama untuk menyelesaikan mungkin masalah-masalah yang kita hadapi dalam pembelajaran. Dan Bapak Ibu guru yang saya hormati, harapan Tiang sederhana, ya.
hadapan yang sederhana untuk komunitas belajar ini hanya ingin berbagi praktik baik dan berdampak bagi kebutuhan siswa kita tentunya. Untuk apa namanya? Sebelum saya menyampaikan tentang kegiatan hari ini, saya awali dengan ice breaking terlebih dahulu biar suasana tidak tegang. Silakan Bapak Ibu siapkan HP, kemudian scan barcode yang Tiang sediakan di depan. Sudah Bapak Ibu? Sudah mulai terlihat di HP Bapak Ibu? Itu adalah pertanyaan tentang perasaan. Perasaan atau suasana hati Bapak Ibu hari ini itu seperti apa? Sudah semua bisa? Sudah? Belum. Oke. Sudah semua Bapak Ibu? Sudah, kita akan lihat hasilnya seperti apa. Berarti kita jumlahnya semua di sini adalah pesertanya 15 orang. 16 orang termasuk Tiang, dan tidak mungkin Tiang mengisi sendiri nih, karena Tiang pembuatnya. Jadi yang belum masuk berarti 2 orang. Siapa yang belum tadi? Bu Ida, oke. Belum, oke. Oh iya, HP-nya pakai. Gini. Kita lihat sekarang suasana hari ini. Yang senang berapa orang yang senang ini? Dulu. Oh, tidak ada yang sedih. Ini saya baca dari 10. Makanya ada yang sedih 10, gimana ini? Bagus, luar biasa. Senang 8 orang, bahagia 2 orang. Bersemangat? 3 orang. Oke, bagus, luar biasa. Tidak ada yang bersedih. Sudah Bapak Ibu? Kita lanjutkan dengan materi hari ini, atau saya tambah lagi 1. Silakan di-scan dulu.
Sudah semuanya submit? Sudah? Oke. Belum? Oke. Iya emang Bu. Yang cek boleh. Sudah ada 12 tanggapan dari Bapak Ibu. Apa yang Bapak Ibu ketahui tentang komunitas belajar? Oke, sudah banyak tanggapan, kita akan baca satu persatu. Komunitas belajar adalah sekelompok pendidik dan tenaga kependidikan yang belajar bersama, berkolaborasi secara berkelanjutan, serta berorientasi pada peningkatan kualitas pembelajaran murid. Ya, benar. Kemudian yang kedua, tanggapan yang kedua, siapa ini Bu yang punya tanggapan bagus, luar biasa Bu. Tepuk tangan buat Bu. Kemudian kita lihat tanggapan yang kedua, kelompok belajar untuk Bapak Ibu guru sebagai tempat berdiskusi, berbagi pengalaman baik, atau membahas segala hal terkait pembelajaran di sekolah. Bagus, luar biasa. Jadi siapa ini? Ya, Bu Desa, bagus, luar biasa Bu Desa. Kemudian kita lanjutkan, komunitas belajar adalah ruang untuk berdiskusi dalam berbagi praktik baik dengan sesama guru. Komunitas belajar dalam hal ini adalah komunitas belajar guru, bukan komunitas belajar murid. Yang sekarang apa yang namanya nih Pak tuh? Hari belajar guru nih, hari belajar guru. Kalau hari biasa mungkin hari belajar anak-anak. Kalau hari belajar guru khusus, ya seperti kalau kita menyebutnya komunitas belajar guru. Sudah, yang tidak akan baca seluruhnya, yang jelas komunitas belajar adalah apa Bapak Ibu? Tempat berbagi praktik baik. Kemudian apa lagi? Berdiskusi untuk apa? Menyelesaikan mungkin permasalahan-permasalahan yang kita hadapi di dalam proses pembelajaran. Sudah Bapak Ibu? Ini adalah soal pretest. Oke, nanti untuk selanjutnya ada lagi. Kemudian saya akan lanjutkan dengan penyampaian materi. Oke Bapak Ibu, selamat datang di komunitas belajar kita yang kita namakan apa? 5 pena. Mari kita awali dengan semangat belajar bersama. Sebentar Bapak Ibu. Ini adalah latar belakang dari pembuatan komunitas belajar. Kenapa kita harus membuat komunitas belajar? Yang melatar belakangi adalah bahwa kita pentingnya
melakukan peningkatan kompetensi guru secara berkelanjutan. Kemudian perlunya wadah kolaborasi dan berbagi praktik baik. Ya, mungkin di kelas, misalnya di kelas A, di kelas 1 sudah berhasil dalam kegiatan pembelajaran misalnya dengan pendekatan apa, bisa nanti dicoba di kelas yang lainnya. Di sana kita berbagi praktik baik intinya. Seperti itu harapan dia. Kemudian komunitas belajar adalah solusi peningkatan kualitas pembelajaran. Ya, yang namanya solusi sudah pasti semua masalah yang kita hadapi, kita diskusikan bersama, kita akan dapat menemukan ide-ide baru mungkin atau solusi yang akan kita hadapi atau kita lakukan untuk peningkatan pembelajaran tersebut, kualitas pembelajaran, sehingga dapat mendukung implementasi kurikulum merdeka. Yang hasilnya nanti bisa apa Bapak Ibu? Bisa meningkatkan hasil belajar siswa. Baik, yang lanjutkan tujuannya. Ya, tujuannya tadi sudah kita sampaikan, kita dengarkan bersama-sama, sudah pasti adalah meningkatkan kompetensi guru. Ya, bukan berarti kompetensi yang kita punya sekarang tidak baik, tetapi alangkah baiknya kita apa? Belajar terus. Ya, belajar terus untuk bisa lebih meningkatkan hasil belajar murid. Kemudian membangun budaya kolaboratif. Membangun budaya kolaboratif tidak saja kita terapkan pada siswa, tetapi untuk guru pun bisa. Kolaborasi, berdiskusi bersama untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Kemudian kita bisa berbagi praktik baik. Siapa yang sudah pernah mengikuti pelatihan mungkin workshop tentang apa, bisa nanti dibagikan di komunitas kita. Ya, namanya berbagi praktik baik. Oh, saya sudah berhasil melaksanakan pembelajaran dengan pendekatan apa misalnya. Ayo kita coba rundingkan bersama-sama, diskusikan bersama-sama sehingga teman yang lain atau guru yang lain bisa mencontohnya. Kemudian untuk meningkatkan kualitas hasil belajar sudah tadi, meningkatkan kualitas sudah pasti. Manfaatnya bagi guru menambah wawasan dan keterampilan sudah pasti, karena banyak orang pastilah ada banyak ide, ada banyak gagasan. Ya. Kemudian saling berbagi pengalaman sudah, ya, pengalaman yang baik kita sharing bersama, kita bagi bersama untuk kemajuan sekolah kita tentunya. Mau Bapak Ibu sekolah kita maju? Mau, sudah pasti harapan kita semua. Terus meningkatkan mutu pendidikan menciptakan lingkungan belajar yang aktif. Ya, kalau lingkungan belajarnya sudah aktif, anak-anak akan bersemangat untuk ke sekolah dan kita akan bisa menciptakan generasi-generasi yang cerdas, yang handal, yang kreatif, yang kritis. Untuk apa? Untuk persiapan mereka menghadapi masa depannya nanti. Sudah ada pun konsep dari komunitas belajar adalah sebagai wadah belajar antar guru, dilaksanakan secara rutin dan terjadwal, berbasis kebutuhan, berorientasi pada solusi pembelajaran. Bapak Ibu setuju kalau komunitas kita lakukan setiap hari? Setuju? Tidak, bagus, luar biasa ya. Kita boleh berpendapat, apa salahnya kalau setiap hari bisa mengganggu rutinitas kita untuk mempersiapkan persiapan kita dalam mengajar murid. Yang setuju 1 minggu sekali? Tidak. 2 minggu sekali? Tidak, berarti? Sebulan sekali. Oke, sebulan sekali kita akan lakukan. Ya. Kemudian konsep sekarang, bentuk kegiatannya sudah pasti. Ada diskusi kelompok, ya,
diskusi kelompok, ada lesson study. Ada yang tahu lesson study seperti apa? Lesson study, bahasa Inggris nih, guru bahasa Inggris. Apa lesson study? Saya bilang listen, nanti salah listen bu, listen itu tulisannya listen gitu. Kalau lesson apa? Lesson study belajar mengamati bagaimana praktik baik dari teman, kemudian kita bisa mempraktekkannya seperti ini kan. Berbagi praktik baik sama. Kemudian workshop mini, refleksi pembelajaran. Ya, dalam setiap proses pembelajaran pasti kita melakukan refleksi. Refleksi itu renungan. Apa yang sudah kita ajarkan ke murid, kita renungi. Oh, belum berhasil hari ini, apa ya penyebabnya? Kita cari tahu apa penyebabnya. Kemudian kita bersama-sama menemukan solusinya seperti itu. Strategi dari aktivasi. Bagaimana strateginya? Kita jadwalkan rutin, sudah tadi. Ya, kita jadwalkan setiap 1 bulan sekali. Berarti ini yang pertama. 1 bulan lagi berarti kita aktif lagi dalam komunitas belajar. Penunjukan koordinator. Jadi dia sudah tentukan siapa yang menjadi koordinator nantinya. Koordinator itu ketuanya siapa? Jelas itu adalah ketua komunitas belajar. Ya. Kemudian pembagian peran anggota, pemanfaatan teknologi lewat chat WA atau Google Meet yang secara daring. Kemudian monitoring dan evaluasi. Penunjukan koordinator sudah saya siapkan, nanti saya akan share SK pembentukan panitianya. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah sebelumnya punya, tetapi yang sekarang buatkan yang baru. Pembagian perannya seperti apa? Sudah pasti koordinator yang mengkoordinir semua kegiatan. Ya, pembuatan program nantinya. Program apa yang akan dilakukan di bulan pertama? Di bulan pertama itu berarti sekarang kan bulan pertama, baru kita aktivasi di bulan Juli. Berarti bulan kedua berarti di bulan Agustus. Agustus sudah mulai kita programkan apa yang akan kita lakukan. Kemudian saya akan monitoring atau kita monitoring, kita evaluasi bersama-sama. Apa kelemahan kegiatan yang sudah kita lakukan, bagaimana cara kita mengantisipasinya. Sudah contoh agenda kegiatan. Di minggu pertama mungkin kita identifikasi masalah pembelajaran. Kedua, diskusi tentang solusi apa yang kita bisa laksanakan. Kemudian di minggu ketiga implementasinya di kelas seperti apa. Yang keempat, refleksi dan evaluasi. Mungkin harapan tiang nanti ketika kita mengidentifikasi masalah pembelajaran, itu akan terkait dengan rapor pendidikan yang kita punya. Dari rapor pendidikan yang tiang baca, dari tahun 2022, 2023, 2024 sampai 2025, di tahun 2025 ada penurunan di bidang numerasi dan literasi. Kenapa disebut nilainya kurang atau dalam artian nilainya sedang, masih warna kuning, tidak merah? Kalau merah itu fatal sekali. Ya, masih kuning karena di tahun sebelumnya nilainya tinggi. Tapi nilai yang sekarang belum tentu nilainya buruk karena disesuaikan dengan tahun sebelumnya. Seperti ini kan. Nanti kita akan bahas lagi secara mendetail tentang rapor pendidikan dan langkah-langkah apa yang akan kita tempuh untuk mengurangi dari hasil yang rendah itu. Kalau implementasi di kelas, apa satu-satu kita jadi model untuk teman kita? Gimana, ada yang setuju? Satu-satu, misalnya siapa sekarang
oh ini sebenarnya kurang baik gitu. Tetapi ketika saya mengajar, saya tidak tahu itu kelemahan. Bisa seperti itu? Bisa ya, ada nanti yang mau menjadi model mungkin? Ada yang mau mengajukan diri jadi model, atau saya yang tunjuk nanti di fase A siapa, di fase B siapa, di fase C siapa. Tapi kalau tidak mau menjadi model dan praktek di kelas seperti itu karena yang pengalaman sendiri, jangankan di apa namanya, jangankan dilihat oleh banyak orang, satu orang saja saya sudah grogi. Ya, contohnya misalnya kalau bapak pengawasnya datang, mungkin saya tidak keluar kata-kata ini, saya diam aja karena grogi saya luar biasa ini. Untuk mengurangi hal itu mungkin kita perlu latihan, sama seperti kita mengajarkan murid, anak-anak ayo latihan ke depan biar berani berbicara di depan, kan seperti itu kita ngomongnya. Untuk diri kita sendiri mungkin perlu kita latihan lagi. Peran dan tanggung jawab kepala sekolah sebagai pembina dan pengarah koordinator. Pembina bukan berarti saya mengajari Bapak Ibu, karena saya merasa memang lebih rendah kualitasnya dari Bapak Ibu. Saya tidak mau jadi pengajarnya, saya hanya bisa memfasilitasi saja ya. Jadi siapa yang berkompetensi nanti itu yang menjadi modelnya atau narasumbernya seperti itu dalam sebuah kegiatan. Tapi saya tunjuk narasumber di fase A siapa nantinya, fase B siapa, fase C siapa. Tetapi karena ini berkelanjutan kegiatan kita, mungkin semua pernah akan menjadi narasumber seperti itu. Sudah, ini indikator keberhasilan dari komunitas kita. Apa indikatornya? Yang pertama adalah keaktifan dari anggota komunitas. Kalau semua anggota aktif, kalau semua anggota mau menuangkan ide-ide dan gagasannya, mau aktif berkolaborasi dalam berbagi praktik baik di komunitas kita, sudah pasti nilainya atau hasilnya akan bagus, akan baik. Kemudian terlaksananya kegiatan secara rutin. Kalau misalnya di bulan Agustus kita tidak bisa melaksanakan kegiatan komunitas belajar, mungkin kita bisa lakukan secara daring. Ya, kalau memang itu mendesak sekali kebutuhan kita. Ada hal yang harus kita diskusikan bersama karena tidak bisa tatap muka, daring pun bisa. Kemudian adanya perubahan praktik pembelajaran. Karena ini disesuaikan dengan kurikulum, jadi akan banyak adanya perubahan praktik pembelajaran. Yang itu yang harus kita diskusikan bersama untuk peningkatan hasil belajar siswa. Nah, ini tantangannya sudah pasti nih. Tantangan dan solusi. Tantangannya kurang waktu partisipasi rendah, solusinya jadwal fleksibel. Seperti ini ke solusinya. Jadi jadwal mungkin akan lebih fleksibel, disesuaikan dengan kondisi sekolah kita. Kalau misalnya kita kegiatannya terlalu padat di bulan ini, mungkin kita mundur beberapa minggu kemudian. Sudah, kemudian kegiatan menarik dan relevan. Ya, jadi kegiatannya tidak monoton nantinya saya arahkan. Nanti koordinator saya minta bantuannya nanti ya untuk mengkondisikan bagaimana kegiatan nanti yang akan kita lakukan sehingga kegiatan komunitas kita memang sangat menyenangkan. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Tidak ada? Jelas semua? Jelas. Kalau semua jelas, saya yang bertanya. Tetapi pertanyaan ini ada yang bertanya, silakan. Terima kasih atas waktunya, Om Swastiastu.
untuk memecahkan permasalahan selain dari materi-materi pembelajaran di yang teater. Sukses Bu. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya Pak Arta. Oke. Seperti yang ditanyakan Pak Arta, boleh kita tidak harus kita mengacu kepada hasil belajar siswa saja, tetapi kita juga bisa untuk melakukan model-model pembelajaran yang mungkin yang berkaitan nanti dengan peningkatan karakter siswa. Karena kita sudah ketahui bersama bahwa karakter siswa di zaman sekarang itu sangat berubah-ubah dan beragam. Jadi itu memang yang perlu kita tidak lanjuti. Ya, seperti itu. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya akan membagi Bapak Ibu dengan menjadi 3 kelompok saja. Ya, 3 kelompok. Kelompok 1 nih. Kelompok 2. Baik Bapak Ibu, silahkan didiskusikan dengan kelompoknya. Mungkin Bapak Ibu bisa berpindah tempat duduknya sehingga kegiatan diskusinya menjadi lebih efektif. Bapak Ibu, setelah berdiskusi nanti harapan Tiang nanti 1 orang sebagai perwakilan dari anggota kelompoknya ke depan untuk presentasi dan atau gini aja, semua ke depan, kemudian buat yel-yel ya, biar lebih semangat kita.
Bapak Ibu yang mau menampilkan nanti di slide boleh, presentasinya ditampilkan boleh. Jangan saya, ya. Satu bulan. Itu kata kelompok. Satu bulan. Is, pulang, kurang cerah. Gitu nggak? Kalau belum tanda sampai 100 kali. Oke, ini jangan juang semua.
Lebih bagus nih lagi ya. Coba lihat gandeng saya, muka saya, muka orang lain. Atau kan ini udah jawab penyampaian ini apa yang kita bahas di Canva itu, habis itu buka langsung foldernya sebelum ini buka belajar dan datang langsung. Kemudian ambil ini terus aja masih kan. Nanti kerja ke tadi ke mana? Itu aja kirim file ini. Bu kirim ini ke nanti kirim ini ke di mana? Biar bisa ditampilin. Oh iya, boleh. Kirim di grup nanti biar yang bisa buka kunci. Ya. Bisa di itu luar bahaya luar bahaya. Rekrutmennya luar bahaya. Ya, di luar bahaya. Bulan pertama, bulan Juli,
Bukan berarti tanda ketahui. Gimana Bapak Ibu, sudah selesai? Yang sudah selesai kelompok berapa? Kelompok 3. Udah selesai. Oke, kita lihat masing-masing. Kelompok 3, ini Bapak Ibu kita lihat di layar sama-sama tugasnya seperti apa. Oke, kelompok 3 adalah temanya praktik baik pembelajaran yang layak dibagikan. Sudah? Tadi sudah melakukan diskusi, kita lihat praktik baik apa yang pernah dilakukan dan apa dampaknya kepada siswa kita. Baik, kelompok 3 dipersilakan ke depan. Kelompok 1 udah ngirim juga, Bu. Kelompok 1 sudah. Oke, sebentar kita cek sama-sama. Mau di-review? Oke, sebentar. Gini. Atau gini aja Bapak Ibu. Kita tunggu dulu teman biar semua kelompok sih. Ya. Oh, ganti foto bisa foto. Fotonya nih, ini ya. Mau dilihat? Kelompok 1 ya. Oh, kelompok 1 kita berurutan aja. Kelompok 1 aja. Kelompok 1 apa nama kelompoknya? Cagar ya, cagar. Ya cagar ya memang ya. Yang cagar-cagar yang merasa dicagar silakan ke depan. Kelompok lain silakan berikan tepuk tangan. Selamat siang teman-teman semua. Terima kasih atas kesempatannya. Saya mewakili dari kelompok 1 yang dimana kami punya nama. Terima kasih Bu waktunya. Om Swastiastu. Oke, kita dari kelompok cagar. Jadi ada yel-yel sedikit untuk penyemangat dari kelompok cagar. Udah hafal? Sudah? Sudah. 1, 2, 3. Kelompok cagar. Cepat, aktif, gigih, empati, responsif. Kelompok cagar. Asik, jos. Oke, lanjut ke presentasi. Ya, jadi intermezzo sedikit. Tiang dari kelompok cagar dapat tugas adalah merancang program komunitas belajar semester ganjil, yang dimana adalah tugasnya adalah kegiatan apa yang dilakukan serta output apa yang dihasilkan. Nah, dari tadi diskusi tiang bersama kelompok ada beberapa hal yang sudah kita rancang dalam bagaimana merancang kegiatan untuk program yang dilakukan dalam
meningkatkan tadi hasil belajar siswa. Bisa ditayangkan untuk ini ya. Kita bentuk. Sudah di bawah. Ya, oke. Nih. Jadi Niki, setelah kita rancang bersama program kerja komunitas belajar atau kombel kita khusus di kelompok 1, Niki istilahnya kita baru merancang. Siapa tahu dari masukan dari Bapak Ibu ada tambahan masukan yang istilahnya relevan untuk kita setiap bulannya. Nah, Niki yang sudah berdasarkan nama kegiatan, itu deskripsi, ada output yang hasil nyata yang tadi sudah ditanyakan. Jadi sudah ada outputnya juga, begitu juga frekuensi waktu yang dilaksanakan. Nah, Nike belum dirubah. Ya. Oke, bulanan. Iya, Nike bulanan dulu. Sebulan sudah ada. Jadi setiap di sini ada 6 kegiatan, yang dimana setiap kegiatan ini dirancang setiap bulan dan dilaksanakan setiap bulan. Apa yang kita lakukan? Jadi yang pertama, yang langsung saja. Jadi yang pertama itu merefleksi dan menganalisis kebutuhan belajar. Jadi di setiap kelas kita mengidentifikasi, yang dimana kegiatan tersebut adalah mengidentifikasi tantangan pembelajaran di kelas dan mengevaluasi hasil belajar siswa bersama sejawat. Jadi sejawat ini istilahnya teman-teman guru. Jadi setelah kita merefleksi, mengidentifikasi tantangan. Jadi tantangan apa saja, kendala apa saja yang dialami oleh Bapak Ibu guru dalam mengajar, apakah itu dari segi materi, dari segi mendidik siswa, dari segi mengelola kelas, setelahnya dari apa yang masalah yang kita dapatkan dari kelas, kita cari bersama, kita diskusikan bersama. Setelah itu baru output nyatanya adalah rapor kebutuhan. Dari sekian masalah yang sudah ada dari Bapak Ibu, kita cari permasalahan yang paling urgent, permasalahan yang paling krusial, permasalahan yang paling menonjol dari semua masalah yang Ibu Bapak Ibu dapatkan. Jadi itulah yang nanti kita akan bahas di bulan pertama. Nah, jadi apa kebutuhan dan daftar topik prioritas kombel. Jadi itu. Nah, untuk yang selanjutnya dari refleksi yang pertama, kira-kira Bapak Ibu sudah jelaskan. Jadi masalah yang secara umum dulu, secara khusus dari ibu-ibu, Bapak Ibu nanti kita kumpulkan jadi satu, yang paling urgen atau yang paling utama, yang paling banyak masalahnya baru kita bahas bersama. Mungkin untuk selanjutnya yang serahkan ke rekan yang untuk menjelaskan program yang kedua. Terima kasih. Terima kasih kesempatannya. Yang akan membahas tentang kegiatan yang kedua, yaitu dalam upaya peningkatan kompetensi guru. Kita meningkatkan kompetensi pedagogis dengan membedah modul ajar dan menyusun asesmen dalam kegiatan pembelajaran. Deskripsinya adalah merancang, menelaah dan memvalidasi perangkat pembelajaran, sehingga dalam komunitas kita sudah merancang modul, kemudian outputnya kita di komunitas kita setiap bulan itu sudah tersedia perangkat ajar yang memadai, agar tidak kita lagi mencari-cari perangkat pembelajaran di luar. Kita memberdayakan komunitas belajar kita sebagai wadah untuk penyusunan perangkat ajar, sehingga menjadi bank perangkat ajar terdiferensiasi siap pakai. Program tersebut adalah program bulanan yang kedua. Setelah tadi kita sudah menganalisis tentang permasalahan yang pertama yang sudah disampaikan oleh rekan saya. Demikian penjelasan dari saya. Jika ada yang belum jelas nanti bisa ditanyakan, yang berikan kesempatan
video pembelajaran maupun foto dari hasil pembelajaran tersebut. Nah, untuk frekuensi waktunya itu bulanan atau 1 bulan sekali. Baik, untuk yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya yaitu observasi kelas, yang dimana guru melakukan pengamatan pembelajaran antar sama guru untuk meningkatkan kemampuan guru dalam mengajar dan memberikan umpan balik yang objektif. Selanjutnya, untuk outputnya berupa lembar umpan balik observasi dan rencana tindak lanjut. Dan untuk frekuensi kegiatannya itu bisa dilakukan 1 kali per semester. Untuk kegiatan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan. Baik, untuk selanjutnya nama kegiatan workshop internal atau mini training. Untuk deskripsi kegiatan yakni pelatihan mandiri terkait pemanfaatan tools digital, yaitu kegiatan belajar secara mandiri untuk meningkatkan kompetensi dalam penggunaan berbagai platform dan aplikasi pendukung pembelajaran seperti platform Merdeka Mengajar, media interaktif, serta aplikasi yang mendukung perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran. Untuk output atau hasil nyatanya, produk digital pembelajaran atau media game edukasi yang dilakukan 1 kali per semester. Kemudian yang terakhir adalah penyusunan portofolio dan evaluasi dari kegiatan yang sudah dilakukan. Jadi setiap kegiatan kita menyusun dokumentasi, modul, dan bukti karya yang sudah kita lakukan selama kegiatan. Outputnya adalah laporan portofolio Kombel dan rencana kerja semester depan. Jadi setiap semester itu kita sudah merencanakan di akhir semester 1 kita membuat laporan dan menyusun rencana kerja yang akan kita lakukan di semester berikutnya. Demikian pemaparan dari kelompok kami. Jika ada yang ditanyakan atau kurang jelas atau sudah pas, dipersilahkan. Oke, Bapak Ibu, ada yang bertanya? Demikian penyampaian dari hasil presentasi kelompok 1. Luar biasa nih, kasih tepuk tangan buat kelompok 1. Luar biasa. Ini program-program yang sudah dirancang dari program 1 sampai dengan program 6. Kita sudah cermati bersama-sama tadi, memang luar biasa program-programnya. Kemudian kita akan lanjutkan dengan, ya, silakan kembali. Lanjutkan dengan kelompok yang kedua, kelompok 2. Silakan kelompok 2. Satu aja, Pak. Baiklah Bapak Ibu semuanya yang ada di tempat ini, perkenalkan kami dari kelompok 2 atau tim 2. Sebelum kita lanjut untuk mempresentasikan hasil diskusi kami, izinkan kami untuk mengaturkan pengaji lumah. Om Swastiastu. Oke, semuanya semangat pagi. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, masih dalam keadaan sehat semua dan bersemangat. Perkenalkan kami dari kelompok BARES, ya, yang merupakan akronim dari pertama B-nya berinovasi, akurat, responsif, efektif, dan sinergis.
Nih. Silakan Bu Komang untuk repeat yel-yel. Oke, jadi kelompok kami sudah mempersiapkan yel-yel. Ya, jadi kelompok kami sudah mempersiapkan yel-yel. Kami akan mulai. 1, 2, 3, mulai. Aku hebat, kamu hebat, semua hebat. Yes, 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 justice. Terima kasih kesempatannya yang diberikan oleh Ibu Kepala Sekolah. Jadi kelompok kami akan memaparkan tugas yang diberikan pada kelompok 2, yaitu mengidentifikasi tantangan Kombel dan solusinya. Ya. Bapak Ibu sekalian, jadi kami akan memaparkan, Bapak Ibu juga bisa melihat hasil diskusi kami pada tayangan slide. Yang pertama yaitu tantangan, hambatan. Tantangan, hambatan, dan motivasi guru. Faktor internalnya yaitu hambatan dari dalam diri guru. Permasalahan yang muncul di sana yaitu yang pertama, guru merasa kurang percaya diri untuk menyampaikan ide atau pengalaman praktek baiknya. Kemudian yang kedua, dikarenakan jadwal mengajar yang padat, membuat guru sulit mengikuti kegiatan dan kegiatan sekolah yang padat juga menjadi hambatan dalam penyelenggaraan komunitas. Kemudian untuk faktor eksternalnya, jadi hambatan yang diakibatkan oleh hal-hal eksternal yaitu dari lingkungan dan sistem. Contohnya itu seperti adanya beban administrasi yang berlebihan serta terbatasnya akses terhadap pelatihan dan pengembangan profesional. Selanjutnya untuk solusi untuk meningkatkan motivasi guru, yaitu yang pertama dari kelompok kami setelah mendiskusikannya ada 5 poin solusi yang kami harapkan bisa direalisasikan, yaitu yang pertama adanya kepala sekolah memberikan motivasi dan menjadi teladan dalam mengikuti komunitas belajar sehingga guru menjadi lebih semangat dan percaya diri dalam mengemukakan pendapat dan praktik baiknya di kelas. Kemudian yang kedua, menjadwalkan pertemuan pada waktu yang disepakati bersama. Yang ketiga, membangun suasana diskusi yang nyaman, terbuka dan saling menghargai. Yang keempat, menyusun administrasi yang lebih simpel. Kemudian yang kelima, mengikuti pelatihan-pelatihan secara daring dari rumah. Nah, untuk pemaparan berikutnya, saya akan memberikan kesempatan kepada teman saya yang selanjutnya. Saya persilahkan kepada Bu Guru Waya. Terima kasih. Untuk tantangan yang kedua yaitu administrasi. Yang pertama, program kerja dari komunitas belajar belum tersusun dengan baik. Kemudian banyaknya administrasi guru sehingga waktu untuk belajar bersama menjadi terbatas. Selanjutnya, belum rapinya pengarsipan materi Kombel. Ya, untuk selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik Bapak Ibu, tadi sudah dikasih tahu ya apa saja tantangan kita sebagai guru. Seperti tadi Bapak Ibu mungkin lihat bertumpuk-tumpuknya administrasi yang kita buat, jadi membuat guru itu kadang-kadang lempuyengan katanya administrasi. Jadi solusi apa yang harus kita lakukan? Jadi di sini kami tadi sudah berdiskusi ada 4 solusi ya terkait dengan permasalahan administrasi tadi. Yang pertama yaitu melakukan kegiatan penyusunan program kerja yang sistematis serta menyiapkan materi modul dan narasumbernya. Mungkin seperti yang disampaikan oleh kelompok 1 tadi bahwa sudah membentuk menyusun program-program kerja. Nah, seperti itulah solusinya. Terus yang kedua yaitu membuat format administrasi yang awalnya mungkin bertumpuk-tumpuk atau sekian halaman kita sederhanakan ya, sehingga di sana membuat format administrasi yang lebih sederhana dan kita seragamkan di sekolah ini seperti itu. Terus yang ketiga ada membuat format administrasi sama nih belum di delete nih. Oke, jadi mohon maaf.
maaf karena kita kerja kelompoknya dengan singkat, jadi maklum. Terus yang ketiga di sana adalah memanfaatkan aplikasi digital seperti Google Drive, Google Docs atau platform berbagai dokumen. Di sana kita pergunakan. Demikian untuk solusi administrasinya. Selanjutnya silakan Bu Wayan menyimpulkan sebagai senior kami. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Adapun kesimpulannya yaitu bersama Kombel kita atasi tantangan dan tingkatkan kualitas pembelajaran. Nah, di sini ada komunitas belajar akan berjalan dengan baik apabila seluruh guru memiliki motivasi yang tinggi serta didukung oleh sistem administrasi yang sederhana dan efektif. Kerjasama antara kepala sekolah dan guru sangat penting untuk menciptakan budaya belajar yang berkelanjutan sehingga berdampak pada peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah. Ini sekian dari kelompok kami, dari kelompok Bares. Ya. Baik Bapak Ibu, sebelum nanti ditutup ada pertanyaan dulu dari kelompok, untuk kelompok 2 kami sudah persiapkan jawaban. Banyak berbagai macam lembar-lembar kami ini pemateri saya Mr. Wahyu. Silakan, saya menunggu pertanyaan dari Bapak Ibu ini. Mungkin 100 pertanyaan kami siap untuk melayani. Oh sudah, oke, terima kasih. Oke, sebagai akhir dibantu gininya kami, yel-yelnya kami. Saya hebat, kamu hebat, semua hebat. Yes, yes, yes. Just jis. Mari sama-sama Bapak Ibu silakan berdiri biar tidak capek lututnya. Oke? 1, 2, 3. Saya hebat, kamu hebat, semua hebat. Yes, yes, yes. Just jis. Thank you. Love you. Oh, santi. Oke, terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu. Baik, luar biasa penampilan dari kelompok 2 ini luar biasa. Baik, kita akan lanjutkan dengan penampilan dari kelompok 3. Ini silakan kelompok 3. Siang teman-teman. Perkenalkan kami dari kelompok 3, yaitu kelompok AY. A Sementara. Y yang penting eksplorasi. Kita awali dengan yel AY. Siap? Kelompok AY. Yang penting eksplorasi. Baiklah, pada hari ini kelompok kami akan mendiskusikan tentang praktek baik yang pernah dilakukan. Pernahkah kita merasa tertentang saat membawa materi baru yang abstrak atau melihat siswa jenuh hanya duduk mendengarkan? Hari ini saya ingin membagikan cerita sederhana dari kelas saya tentang bagaimana mengubah materi rumit menjadi menyenangkan dan hafalan menjadi petualangan nyata. Ya, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya AY yang pertama.
kelompok 2 menyampaikan mungkin hambatan dan solusinya terkait kegiatan kita, kombel kita, dan mungkin kegiatan praktek baik. Nah, kami mencoba berbagi apa sih pengalaman yang ada di kelas kami yang pernah kami lakukan, dan mudah-mudahan nantinya kedepannya Bapak Ibu merasa menarik dan ingin mencoba. Jadi salah satu hal yang pernah saya lakukan di kelas saya ketika masih di kelas 4, jadi sebelumnya itu saya pernah mengajar coding. Kebetulan saya nggak ngambil kelas saya ngambil kelas dari kelas 6 sebelumnya. Jadi di sana yang Bapak Ibu tahu kan coding juga baru pertama kali kita ajarkan ya. Jadi saya pun awam, anak-anak apalagi lebih awam, pasti mungkin di memorinya mereka, di otak mereka tuh coding tuh pemrograman, sesuatu hal yang rumit, yang sulit. Tapi saya coba diawali dengan seperti tadi Ibu Kepala lakukan, saya mencoba dulu menanyakan perasaan mereka melalui menjawab, karena pada saat itu mereka membawa handphone Bapak Ibu. Jadi salah satu praktek baik yang saya sampaikan sekarang itu praktek baik dengan memanfaatkan digital. Jadi menggunakan handphone, menggunakan layar LCD. Pada saat itu kita belum dapat PID, jadi saya belum bisa memanfaatkan PID ini. Jadi diawali dengan materi itu saat itu mengenalkan berpikir komputasional. Jadi materinya sama sekali belum pernah anak-anak ketahui. Jadi saya berusaha menjembatani antara visual dan ruang untuk anak-anak berekspresi. Jadi aksinya itu saya mengkombinasikan papan layar LCD dengan LKPD kelompok. Sebelum dimulai saya juga memanfaatkan Mentimeter untuk memetakan emosi dan perasaan mereka. Saat itu mungkin karena materinya masih awam, jadi anak-anak juga sebenarnya terlihatnya belum terlalu aktif. Jadi mereka itu terlihat aktif itu ketika saya ajak untuk mengisi perasaan menggunakan Mentimeter. Kemudian saya kan buatkan game di Canva. Karena ini komputasional itu mencocokkan. Bapak Ibu pernah nggak main Block Blast itu? Game Block Blast di HP yang nyusun bentuknya lurus atau L itu. Nah itu saya coba kombinasikan permainan di Canva. Saya buatkan permainan Canva kayak menyusun segitiga tanpa memperhatikan warnanya. Jadi dia nyari segitiga aja, ada warna kuning, merah, hijau, jadi itu mereka kumpulkan. Ada juga gamesnya itu mencocokkan mengurutkan gambar berdasarkan ukuran. Jadi dari yang besar ke yang kecil, itu dia komputasional. Jadi dia tidak memperhatikan instruksi lain kecuali instruksi soalnya. Jadi dia misalkan instruksi soalnya tuh coba cari warna merah. Jadi meskipun gambarnya segitiga, gambarnya kotak, gambarnya lingkaran, dia akan jadikan satu. Jadi itu sebenarnya konsepnya. Sebenarnya kan sangat sederhana, cuman karena bahasanya komputasional, anak-anak agak bingung dia. Namun ketika saya ajak untuk bermain itu, mereka tertarik dan saya ajak mereka juga untuk bersama kelompoknya membuat LKPD dari kegiatan yang sudah mereka lakukan. Karena LKPD dan diskusi kelompok dan presentasi sebenarnya sudah hal yang biasa mereka lakukan. Jadi sebenarnya itu juga nggak terlalu berdampak. Mereka merasa senang lagi ketika saya ajak kuis. Jadi di akhir pembelajaran saya berikan kuis dengan menggunakan background. Jadi di sana mereka tuh merasa tertarik karena mereka bisa lihat skor yang mereka. Jadi sekali mereka jawab tuh kan langsung skornya itu berubah dia. Jadi semakin cepat mereka jawab semakin naik peringkatnya mereka. Mereka merasa tertarik lah juga di sana. Jadi dengan menggunakan media digital ini memberikan rasa fresh atau hal yang baru. Anak-anak sangat tertarik karena ini pengalaman baru. Meski materi coding butuh daya pikir ekstra dan mereka harus berjuang memahaminya. Visualisasi yang jelas dan pengecekan emosi awal membuat mereka juga pantang menyerah dan terus ingin mencoba. Jadi itu salah satu praktek baik yang saya lakukan dengan memanfaatkan digital. Saya juga buat salah satu praktek baik yang tanpa menggunakan digital, menggunakan secapnya hanya layar aja Bapak Ibu. Jadi mungkin Bapak Ibu ada yang merasa ribet pakai digital, belum lagi nyiapinnya. Saya kan kita juga sibuk Bapak Ibu ya, banyak kegiatan di luar pembelajaran yang harus kita laksanakan. Ini juga saya coba melakukan praktek baik tanpa
memanfaatkan HP ataupun PID. Jadi waktu ini saya ngajar IPAS tentang materi kalau nggak salah itu lokasi daerah di masing yang ada di peta itu. Jadi kayak Sumatera, Papua mereka mencari tahu kayak suku bangsanya, terus budayanya apa, bahasanya bagaimana. Jadi awalnya itu saya sudah bagi mereka beberapa kelompok, kemudian saya tempel materi yang harus mereka selesaikan. Jadi saya tempel di halaman, di beberapa spot yang ada di halaman. Yang saya tempel itu berisi tentang nama daerahnya, suku bangsanya, bahasanya, makanan khasnya, senjatanya, dan beberapa hal lainnya. Jadi setiap kelompok itu mendapatkan bagian, misalkan ada yang mendapat bagian di daerah utara di peta Indonesia, dan di daerah timurnya, daerah baratnya, daerah selatannya. Jadi masing-masing kelompok itu ketika saya bilang mulai, mereka itu semua berbarengan keluar dari kelas nyari titik-titik yang saya buatkan materinya itu. Jadi mereka nyatet di yang saya berikan itu sebuah ALKPD, tapi bentuk rumah-rumahan dari beberapa daerah. Masih saya tempel di kelas 4, nanti mungkin kalau penasaran bisa dilihat. Karena saya tempel anak-anak yang ngisi. Jadi dari Sumatera misalkan senjatanya apa, ininya apa. Jadi mereka bergabung dengan kelompok lain untuk rebutan nyari tahu. Jadi setelah itu mereka kembali ke kelas. Setelah mereka kembali ke kelas menyelesaikan tugas mereka, saya ajak mereka yang menempel sesuai dengan daerahnya. Jadi mereka dapat di Sumatera, mereka yang nempel, mereka dapat di Maluku, mereka tempel yang mereka buat itu di peta Malukunya itu. Jadi mereka sendiri yang mencari tahu di mana ya lokasinya. Saya hanya memberikan laptop pada saat itu. Di laptopnya itu berisi peta Indonesia yang terdapat seluruh provinsinya itu ada di laptopnya itu. Jadi mereka setiap sama kelompoknya itu mereka ke meja saya, mereka lihat mana ya yang dari daerah Sumatera, mana yang dari terus mereka tempel sendiri di tembok. Jadi saya merasa kegiatan itu berdampak untuk mereka karena ketika saya berikan ulangan, mungkin memang saya tidak bisa bilang semua satu kelas saya ngerti ya, tapi saya merasa anak-anak yang menurut saya tidak masuk kategori mungkin 10 besar, mereka masih mengingat. Misalkan Bu Guru kan pernah waktu ini ngajar ulangan kalau daerah yang misalkan bahasanya Melayu dari daerah mana, provinsi mana, mereka tuh ingat. Bahkan saya tuh sebenarnya nggak tutup ketika ulangan tuh itu saya tetap tempel itu. Sebenarnya tulisannya juga kecil-kecil, tapi mereka masih ingat di memori mereka. Oh, daerah sana tuh soalnya di daerah sana, oh daerah yang di atas daerah. Jadi mereka ingat, dan mereka tuh kalau istirahat tuh suka ngeliat juga kayak gitu. Jadi menurut saya itu sesuatu yang praktik baik yang bisa saya berikan untuk anak-anak, dan menurut saya itu berdampak ya, karena meskipun tanpa digital mereka juga senang, mereka tertarik juga. Jadi pembelajarannya juga yang berbasis berburu harta karun itu mengubah cara mereka memahami geografi. Otak mereka bekerja, tangan mereka terampil menggunting dan menempel, dan kaki mereka aktif bergerak. Pembelajaran jadi berkesan karena mereka mengalami proses pembelajarannya itu langsung. Sebenarnya beberapa kegiatan juga sempat saya lakukan, cuman mungkin saya nggak mau menyampaikan praktek saya sendiri karena Bapak Ibu guru yang lain juga memiliki praktek baik yang sama bagusnya. Saya yakin juga Bapak Ibu yang lagi mendengarkan saya juga pasti pernah melakukan praktek baik, cuman mungkin kita jarang berbagi aja karena kita kan jarang melakukan forum resmi seperti ini. Mungkin nanti di lain kesempatan bisa saling berbagi apa yang pernah dilakukan. Nanti siapa tahu tertarik guru-guru yang lain jadi bisa mengikuti. Mungkin ini tambahan juga dari rekan saya yang lain untuk menyampaikan praktik baiknya. Ini Ibu Aye yang ketiga. Ya. Terima kasih kepada Ibu Aye 2. Saya Ibu Aye 3 ya, sedikit melanjutkan praktek baik yang pernah saya lakukan. Kebetulan saya di kelas 6. Seingat saya masih ingat dulu ya. Waktu itu ada materi tentang wawancara. Nah, kalau di kelas 5 pun juga sudah ada materi wawancara, tapi dulu saya juga sempat mengajar di kelas 5. Kebetulan anak itu juga saya yang mengajar di kelas 5.
Di kelas 5 waktu itu saya suruh dia mewawancarai beberapa guru di sekolah, baik itu ibu kepala sekolah sampai ibu kantin pun saya suruh mereka mewawancarai dengan bentuk kelompok. Nah, saya kepingin berbeda di kelas 6, biar tidak sama seperti di kelas 5. Saya ganti topiknya. Kebetulan kelompok kami mengeksplorasi, jadi saya juga memberikan tugas kepada murid saya mengeksplorasi profesi yang ada di lingkungan sekitarnya. Contohnya seperti ini. Sebelumnya saya bagi dulu mereka menjadi beberapa kelompok dan saya undi profesi apa yang ingin dia wawancarai yang ada di lingkungan sekitar rumahnya. Nah, pada waktu itu murid saya dapatnya beraneka ragam, ya, profesinya ada yang cari tukang cukur, ada yang tukang jahit. Kebetulan di sekolah kita, dekat sekolah kita ada ya ibu nyoman tukang penjahit, sampai ada bapak garmen yang sablon juga ada diwawancarai sama mereka, sampai dagang canang pun juga diwawancarai sama mereka. Nah, dari situlah mereka belajar, tidak hanya di sekolah, di luar sekolah pun mereka bisa belajar. Contohnya seperti Nike ya, jadi mereka tahu kegiatan yang dilakukan seorang tukang jahit itu apa, kegiatan yang dilakukan seorang tukang cukur itu apa, biar ada model rambut yang zigzag, apa yang dibuat sama murid saya. Jenis-jenis model rambut itu dia tahu jadinya. Begitu juga proses sablon. Mereka juga belajar, jadi seperti ini tukang sablon. Jadinya mereka tahu. Dan anak-anak pun juga antusias. Saya kasih contoh sedikit saja, dia kembangkannya luar biasa, sampai seperti membuat makalah mereka buatnya. Ada latar belakangnya, ada pokoknya pendahuluannya lengkap sekali mereka buatnya. Itu yang pernah saya lakukan di kelas 6. Kalau tidak salah 2 tahun yang lalu nih Kak. Ya, itu yang pernah, sebenarnya sih banyak ya. Tapi karena Bapak Aye yang keempat sudah menunggu, jadi biar ikut juga mengungkapkan praktik baik di kelasnya, jadi saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Ketiganya Bu Aye, ya saya Pak Aye satu ya. Oke. Bu Aye, Pak Aye. Atau saya bukan Bu Aye. Ya. Oke, tadi Bu Indi sama Bu Suyoga sudah memberikan praktik baik yang sudah dilakukan tuh, satu menggunakan pemanfaatan digital, satu untuk bermasyarakat ya. Nah di sini saya ingin menyampaikan praktik baik yang baru saja tadi saya lakukan. Itu cukup lama saya berpikir ya, dari tahun lalu saya mengajar dan sekarang saya mengajar lagi bagaimana caranya agar menarik untuk penyampaian materinya. Nah, jadi di sini praktik baik yang saya lakukan adalah mengembangkan komunikasi anak-anak terhadap rekan sejawatnya. Ya, jadi pemanfaatan digital kan sudah sangat sering dilakukan. Tapi bagaimana cara mereka berkomunikasi dengan teman sendiri itu juga tidak boleh kita hilangkan. Ya, karena biar anak-anak itu tidak hanya berkomunikasi dengan gadget atau dengan dirinya sendiri, tapi bagaimana juga penting anak-anak itu berkomunikasi dengan temannya. Ya, jadi kebetulan tadi saya mencoba untuk menerapkan model SGD atau Small Group Discussion, jadi diskusi kelompok kecil. Nah, jadi kebetulan tadi itu materinya adalah tentang mengenal keunikan diri sendiri dan orang lain, dan juga kata sifat. Nah, itu tadi materi yang sudah saya jelaskan. Saya gunakan model SGD. Jadi anak-anak itu dia dengan kelompok kecilnya itu saling berinteraksi, mengenal satu sama lain. Ya, jadi anak-anak itu berdiskusi, bercerita akan apa yang dia suka, apa yang dia sudah pernah lakukan, atau bagaimana orangnya. Nah, itu mereka berdiskusi. Nah, setelah itu setelah mereka berdiskusi, ya saya berikan kesempatan kepada anak-anak untuk menyampaikan apa yang sudah mereka dapatkan dari hasil diskusi dengan teman kecilnya, dengan kelompok kecilnya. Nah, jadi di sana anak-anak itu mampu untuk menyampaikan
Ya karena sebelumnya itu saya sudah sempat melakukan asesmen diagnostik di mana saya temukan beberapa anak memang sulit untuk mengungkapkan pendapat atau sulit untuk berkomunikasi. Ya, jadi selama 1 tahun saya berpikir ternyata saya menemukan model SGD. Ya, jadi small group discussion, jadi diskusi kelompok kecil. Ternyata itu mampu untuk meningkatkan kemampuan komunikasi anak. Jadi mau tidak mau anak itu pasti akan berbicara. Yang mereka akan menyampaikan apa yang sudah mereka dapatkan. Yang awalnya anak itu tidak mau, jika kita tanya langsung pasti anak-anak itu tidak akan mau mengangkat tangan, menunduk dan takut jika berbicara. Tapi ketika sudah mereka mendengarkan cerita teman, mereka mampu untuk mengkomunikasikan. Jadi mereka menyampaikan apa yang sudah mereka dapat, sehingga di akhir pembelajaran itu ketika saya tanyakan atau saya ulangi apa yang sudah dijelaskan, anak-anak itu ramai yang mengangkat tangan. Jadi mereka mau untuk unjuk diri dalam menyampaikan apa yang sudah mereka dapatkan. Nah itu sekiranya praktik baik yang sudah saya lakukan, yang mungkin banyak dari Bapak Ibu yang punya praktik baik lagi, mungkin nanti bisa kita berbagi. Ya, itu sedikit dari saya. Mungkin untuk berikutnya saya serahkan ke Ketua AY. Baiklah, terima kasih. Semangat AY, Astugarem. Yakin? Eksplorasi, yang penting eksplorasi. Baik, hari ini saya akan berbagi juga praktik baik sedikit tentang kelas 1 karena saya mengampu kelas 1 nih. Nah, yang saya lakukan di kelas 1 karena kelas 1 itu berasal dari berbagai asal ya, dari TK yang berbeda, dari keluarga yang berbeda. Dia masuk menjadi anggota yang baru di sekolah ini tentunya membawa karakter masing-masing dari tempat semula. Nah, di sini pelan-pelan yang lakukan yaitu mulai dari mereka berani berpendapat, berani mengungkapkan apa, berani berkomunikasi lah, berani berkomunikasi. Karena anak-anak kelas 1 itu biasanya menyampaikan komunikasi yang takut, ada yang tidak sopan ya, banyak karakter. Nah di situ yang mulai dari supaya anak itu berani berkomunikasi dengan cara sering menyapa anak-anak, tentunya dengan menerapkan salam juga. Jadi kita yang memulai memberikan salam kepada anak-anak, selamat pagi. Jadi kalau anak-anak juga bertemu dengan gurunya atau temannya, dia juga mengawali dengan salam atau tolong. Kita yang pertama memulai, artinya tolong ya ambilkan buku itu, terima kasih. Jadi ibu guru lah memulai dengan kata kalimat-kalimat itu sehingga anak juga terbiasa mendengar dan mengkomunikasikan. Nah itu untuk berteman. Di sini biasanya anak-anak susah berteman karena teman baru. Jadi dia dari latar belakang karakter yang berbeda-beda. Nah di sini yang saya lakukan mengganti tempat duduknya. Dia sering bertukar-tukar teman, sering ganti posisi. Ganti posisi itu nikmat ibu, tidak monoton. Ya, harus ganti posisi lah, kadang samping, kadang di depan, belakang gitu. Ganti posisi ya, ganti posisi tempat duduk maksudnya supaya dia bisa saling memahami antara teman satu dengan teman yang lainnya, bisa mengetahui apa kelebihan dan kekurangan dari teman-temannya. Nah, samping itu juga saya sering mengajak anak-anak itu berkomunikasi supaya tidak takut dengan gurunya. Dan saya juga mengetahui bagaimana latar belakang dia di rumahnya masing-masing. Jadi karena di sekolah kan kadang ada sesuatu hal, supaya tidak menyalahkan anak, kita harus tahu juga latar belakang anak-anak itu seperti apa, di rumahnya seperti apa, keluarganya bagaimana. Nah itu sering
mengajak berkomunikasi supaya dia tidak takut ya. Untuk itu karakter, untuk terlalu lama saya ngomong ini ya. Untuk di karakter, nah seperti tadi biasa mengucapkan salam, maaf, terima kasih, cara dia masuk kelas, cara duduk pun sering kita ingatkan duduk yang baik seperti apa, berkata yang baik seperti apa. Karena anak kelas 1 masih kecil tidak tahu apa-apa, ya. Harus kita yang memberi contoh dulu, kita yang berbuat dulu baru mereka meniru gitu. Nah, itu aja yang bisa dia sampaikan, kurang lebihnya manfaatnya. Nah, ini media yang bervariatif dan metode yang metode yang variatif dan metode yang melibatkan fisik serta emosi siswa adalah kunci anak-anak. Mungkin awalnya mereka kesulitan dengan materi baru, namun rasa penasaran dan keterlibatan aktif mengalahkan rasa takut itu. Ya, jadi manfaatnya itu anak-anak tidak takut, tidak ragu-ragu lagi, menumbuhkan perubahan yang berkelanjutan dan tidak tahu jadi tahu, dari tidak bisa menjadi bisa, dari tidak berkarakter karakternya lebih bagus lagi. Apa yang saya bagikan ini sama sekali bukanlah hal yang sempurna atau sangat istimewa. Saya pun memulainya dengan banyak keterbatasan, ya, seperti saya keterbatasan IT. Jadi saya harus pakai akal juga ya. Saya percaya kita tidak perlu menunggu sempurna untuk memulai mencoba inovasi. Tidak harus selalu canggih, cukup dari langkah kecil seperti mencoba satu aplikasi sederhana atau belajar di luar kelas. Ketika kita berani mencoba, antusiasme murid di kelas akan jadi hadiah terbaik bagi kita. Ya, itulah yang bisa disampaikan oleh kelompok AY. Tidak ada yang salah-salah kata, salah penyampaian, kami mohon maaf. Ada yang mau bertanya atau menyempurnakan lagi? Maaf, tidak ada konsumsi. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Saya kembalikan kepada kepala. Ya, terima kasih kelompok 3. Luar biasa semua kelompok hebat. Nih, kelompok 1 sudah menyampaikan program. Ya, program apa yang harus kita lakukan secara rutin dan berkelanjutan di setiap bulannya nanti. Luar biasa sudah menyampaikan program-programnya. Kemudian kelompok 2 sudah menyampaikan hambatan kita melakukan kegiatan komunitas ini dan bagaimana solusi yang akan ditempuh seperti apa. Sudah disampaikan tadi, luar biasa. Kemudian kelompok 3 luar biasa praktik baik yang sudah dilakukan. Sudah Bapak Ibu bisa lihat tadi bagaimana antusias anak-anak ketika pembelajaran dikemas dengan sangat menarik. Kemudian itu akan berdampak kepada hasil pembelajaran nantinya. Dan untuk hari ini adalah awal kita untuk memulai kegiatan komunitas dan kita akan terus lanjutkan karena memang betul-betul kegiatan ini sangat bermanfaat untuk kita, berbagi praktik baik. Dan saya yakin Bapak Ibu semua mempunyai praktik baik yang akan nantinya dibagikan di kegiatan kita nanti, dan kita akan mendengarkannya, mengikutinya, dan mudah-mudahan hasilnya akan menjadi lebih baik. Kan seperti itu. Kemudian komitmen kita hari ini, apa komitmen kita? Kalau Bapak Ibu biasanya punya keyakinan kelas atau kesepakatan dengan murid-muridnya. Sekarang komitmen kita apa? Kalau tidak dari Bapak Ibu dengan saya, tidak bisa kegiatan ini akan berjalan secara berkelanjutan dan memperoleh hasil yang tentunya kita harapkan. Apa komitmen yang pertama kira-kira?
kita lakukan secara rutin setiap 1 bulan sekali. Itu komitmen kita yang pertama. Ingat ya Bapak Ibu, melaksanakan kegiatan ini secara rutin di setiap bulannya. Yang kedua, apa komitmen kita? Kita akan berbagi ide-ide kreatif, gagasan-gagasan yang mungkin kita punya atau praktik baik yang kita punya di kelas kita masing-masing, kemudian kita bagi, kita sharing di komunitas kita. Setuju? Apa itu? Berbagi praktik baik. Dan nanti giliran yang menjadi narasumbernya. Oke? Yang ketiga, apa komitmen kita? Apa kira-kira? Berbagi praktik baik sudah, jadwal sudah. Kemudian apa lagi? Komitmen kita yang ketiga itu adalah yang berkaitan dengan masalah yang ada di kelompok 2. Apa itu? Hambatan yang kita punya. Dari berbagai kegiatan yang kita punya, administrasi yang begitu banyak yang harus kita selesaikan, dan kita sudah punya solusinya. Ya, kita punya solusinya. Kita akan membuat administrasi yang semakin simpel, semakin praktis, sehingga tidak membebani kita untuk mengajar, karena tugas kita sebenarnya adalah mengajar, bukan untuk memenuhi semua administrasi. Tetapi administrasi kita perlukan di saat ada monitoring atau apa, kita masih dibutuhkan. Ya, kita itu dilemanya. Tugas kita sebenarnya adalah mengajar, mentransfer ilmu, membentuk karakter-karakter yang baik, sehingga anak-anak bisa menghadapi masa depan yang lebih baik nantinya dan bisa mencapai cita-citanya nantinya. Ya Bapak Ibu, demikian komitmen kita. Ada yang mau berial-ial lagi? Ada? Tidak. Cukup sampai di sini kegiatan kita hari ini, dan ingat komitmen kita yang ketiga-tiganya itu ya. Supaya apa? Supaya kita semua bisa bertumbuh dan menghasilkan kualitas pendidikan yang lebih baik dari hari ini. Ya, lebih baik dari hari ini. Bisa Bapak Ibu? Bisa? Bisa, luar biasa Bapak Ibu semuanya Pak. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasinya hari ini. Sudah aktif dalam kegiatan ini. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata dan sikap yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Saya akhiri dengan para pesanti. Om Santi 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 Om. Baik, terima kasih Bapak Ibu, luar biasa ya, kepala sekolah yang hebat, pasti guru-gurunya juga hebat, dan nanti kita akan menghasilkan siswa-siswa yang hebat pula ya. Baik, dengan berakhirnya rangkaian kegiatan aktivasi belajar pada siang hari ini, maka berakhir pula rangkaian kegiatan ini, dan saya akhiri dengan para pesanti.